Halo anak-anak, selamat pagi. Sekarang kita akan belajar operasi hitung campuran. Kalau kemarin kalian sudah belajar mengenai pecahan desimal. Sekarang kita akan belajar pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan dalam bentuk persen digabung menjadi satu. Nah, pertama kalian harus mengetahui dulu pecahan persen itu seperti apa. Misalnya 0,25 Bu Ranti mau ubah ke dalam bentuk persen. Persen itu adalah per 100. Maka 25 ini kita tulis sebagai pembilang 25 per, karena dia ada dua angka di belakang koma, maka pernya nolnya punya 2, 1, 2, tambahkan 1. Jadi hasilnya adalah 25 per 100. Nah, karena persen itu adalah per 100, maka hasilnya adalah 25%. Sampai sini paham anak-anak? Nah, sekarang kita belajar menghitung campuran semua bilangan pecahan. Misalnya, contoh yang kedua, 4/5 ditambah 0,25 sama dengan titik-titik. Nah, di sini kalian harus mengubah ke salah satu bentuk pecahan. Bisa menggunakan pecahan biasa ataupun bisa menggunakan pecahan desimal. Nah, Bu Ranti di sini mau menggunakan pecahan desimal. Maka 4/5 di sebelah yang bagian depan harus diubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Caranya adalah 4/5 sama saja 4 dibagi 5. Maka kalau kita hitung di sini 4 dibagi 5, nah 4 bagi 5 nggak bisa Bu, maka tambahkan 0 di belakang. Kita sudah tambahkan 0, maka 0 di bagian hasil tulis koma. Nah, 40 dibagi 5 adalah 8. 8 kali 5 adalah 40, maka hasilnya 0. Nah, pecahan desimalnya adalah 0,8. Nah, 4/5 pecahan desimalnya adalah 0,8. Bisa juga kalian mencari menggunakan kelipatan 10. 5 di sini bisa jadi per 10. Nah, per 10. Kalau dia mau dijadikan per 10, 5 ini harus dikali berapa? Kali 2, betul. Nah, berarti pembilangnya juga harus dikali dengan angka 2. Maka 4 kali 2 adalah 8. Hasilnya adalah 8/10. Nah, karena dia bagian penyebutnya nolnya hanya 1, maka pecahan desimalnya adalah satu angka di belakang koma. Nah, 8 ditulis dulu, 8. Satu angka di belakang koma, 1. Tambahkan koma. Depannya ditulis tambahkan 0. Sampai sini mengerti anak-anak? Nah, kalau kalian sudah ketemu hasil desimalnya, kita jumlahkan lagi dengan hasil yang soalnya 0,25. 0,25. Nah, kemarin kita sudah belajar nih cara seperti ini. Tambahkan di belakang angka 8 itu adalah angka 0. Hasilnya 0 tambah 5, 5. 8 tambah 2, 10. Simpan 1. 1 tambah 0 adalah 1. Maka hasilnya adalah 1,05. Sampai sini paham anak-anak? Nah, sekarang kita masuk lanjut ke contoh yang ketiga. Misalnya adalah 1/2 ditambah 30% sama dengan titik-titik.
Nah, ada pecahan biasa, ada dalam bentuk persen. Kita ubah ke salah satu, harus disamakan ke salah satu bentuk pecahan. Misalnya, kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, maka 30% kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 30% itu adalah per 100, maka 30 per 100. Sudah jadi nih pecahan biasa. Nah, tadi 1/2 bagian depannya tulis 1/2 ditambah 30 per 100. Setelah itu kalian harus menyamakan penyebutnya menjadi per 100. 100 dibagi 2 adalah 50. 50 kali 1 adalah 50. Maka pembilangnya menjadi angka 50. Nah, setelah itu 30 di sini sudah 30 per 100. Maka tulis saja di sini 30. Hasilnya setelah dihitung, hasilnya adalah 50 tambah 30 adalah 80 per 100. Nah, karena sama-sama punya angka 0 di belakang, 0-nya bisa kita coret. 1 dicoret bawah, atas juga dicoret. Maka hasilnya jadi 8 per 10. Sampai sini sudah selesai belum ya? Oh, belum. Ini karena masih bisa dijadikan pecahan yang lebih sederhana. Caranya adalah membagi dengan bilangan yang sama. Angka 8 dan 10 sama-sama bisa dibagi dengan angka 2. Bagi 2. 8 bagi 2 adalah 4. 10 bagi 2 adalah 5. Maka hasilnya adalah 4 per 5. Sampai sini sudah mengerti belum anak-anak? Nah, sekarang kita masuk contoh yang keempat. Ada soal 31/2 ditambah 10% ditambah 0,83 sama dengan titik-titik. Nah, kita ubah ke salah satu bentuk pecahan. Bu Ranti mau ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Maka 31/2 dan 10% kita ubah dalam bentuk pecahan desimal. 31/2 di sini kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 2 dikali 3, 6. 6 tambah 1, 7. Maka kita tulis 7/2. Nah, 7/2 kalau kita jadikan pecahan desimal, tadi caranya sudah Bu Ranti ajarkan ya, yaitu bisa dengan cara 7 dibagi 2. Atau kita jadikan kelipatan 10. Maka kita jadikan kelipatan 10. Nah, 2 harus dikali berapa agar menjadi 10? Kita tulis dulu, 2 dikali. Kali berapa ya? Nah, harus kita kalikan dengan angka 5. Nah, maka pembilangnya 7 juga harus dikali dengan angka 5. Nah, 7 kali 5 adalah 35 per 10. 2 kali 5 hasilnya 10. Jadilah pecahan biasanya 35 per 10. Kita jadikan sekarang ke dalam bentuk pecahan desimal. Karena 0 di sini adalah satu angka saja, hanya punya satu angka 0, maka dia dijadikan pecahan desimal harus ada satu angka di belakang koma. Kita tulis dulu angka 35-nya. Kita hitung dari belakang 1. Hanya ada angka 5 nih, satunya nih, berarti kita tulis koma, tambahkan tanda koma. Ingat ya, satu angka 0 harus satu angka di belakang koma, maka 5 adalah satu angka di belakang koma. 3 di depan, jangan lupa tanda komanya, hasilnya adalah 3,5. Nah, sekarang 10% kita ubah menjadi
pecahan desimal. 10% adalah persen tadi sudah Bu Ranti ajarkan, yaitu per 100. Maka 10 per 100. Sama-sama punya angka 0, bisa kita coret satu-satu. Bawah kita coret 1, atas juga kita coret 1. Tinggal hasilnya 1 per 10. Nah, 1 per 10 kita jadikan pecahan desimal. Karena ada satu angka 0, maka hanya ada satu angka di belakang koma. Maka 1 kita tulis 1. Kita hitung dari belakang 1, koma, tambahkan angka 0. Hasilnya adalah 0,1. Nah, setelah itu kita jumlahkan dulu nih 1 per 1. 5 tambah 1, 6. 3 tambah 0, 3. Hasilnya 3,6. Sudah selesai belum? Belum, karena kita masih punya pecahan desimal yang terakhir di soalnya, yaitu 0,83. Maka kita selesaikan 0,83. Tambahkan lagi. Nah, di belakang angka 6 bisa kita tambahkan angka 0. 0 tambah 3, 3. 6 tambah 8 berapa ya? 6 tambah 8, 14. Betul, tulis 4. Koma, simpan 1. 1 tambah 3, 4. Tambah 0, 4. Maka hasilnya adalah 4,43. Sampai sini mengerti anak-anak? Nah, anak-anak, tadi kalian sudah belajar penjumlahannya. Sekarang kita belajar bentuk pengurangan. Di sini Bu Ranti punya contoh soal, yaitu 3 1/4 dikurangi 25%. Caranya sama seperti yang tadi, hanya tanda matematikanya yang berbeda. Kalau tadi ditambahkan, sekarang dikurangkan. Nah, di sini kita ubah dalam bentuk salah satu pecahan. Nah, ada pecahan campuran, ada pecahan persen. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa ya, yang lebih mudah. Nah, 3 1/4 diubah menjadi pecahan biasa. 4 kali 3, 12. 12 tambah 1, 13. Maka hasilnya adalah 13 per 4. Dikurangi, nah 25% diubah menjadi pecahan biasa. Ingat, persen adalah per 100, maka 25 per 100. Nah, sudah jadi nih semua pecahan biasa. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya. 4 kita harus bisa jadikan 100. Kira-kira 4 dikali berapa ya biar bisa jadi 100? Nah, betul, dikali dengan angka 25. Nah, kalau penyebut dikali 25, maka pembilang juga dikali 25. Nah, kita tulis dulu nih di sebelah sini. Tadi 4 dikali 25 adalah 100, betul. Sekarang 13 dikali 25. 13 dikali 25. Ya, betul. Hasilnya adalah 325. Dikurangi. Nah, 25% sudah per 100, maka tidak perlu diubah lagi ke dalam bentuk per 100. Kita tulis saja 25 per 100. Nah, setelah itu kita kurangkan pembilangnya. 325 dikurangi 25.
per 100. Hasilnya adalah 300 per 100. Nah, ada angka 0 di atas dan di bawah di pembilang dan penyebutnya. Kita bisa sama-sama coret. Pembilangnya dicoret 1, penyebutnya juga coret 1. Nah, masih punya lagi, maka bisa kita coret lagi. Pembilangnya coret 1, penyebutnya kita juga coret 1. Sisanya tinggal 3 per 1. 3 per 1 di sini sama aja 3 dibagi 1. Maka hasilnya adalah 3. Nah, dari soal ini 31 per 4 dikurangi 25%, hasilnya adalah 3. Sampai sini paham anak-anak? Nah, sekarang kita masuk contoh yang kedua, yaitu 6 3 per 4 dikurangi 1,4. 6 3 per 4 kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Menjadi 4 kali 6, 24. Ditambah 3, 27. Jadi 27 per 4. Nah, 27 per 4 sekarang kita jadikan pecahan desimal. 4 bisa jadi angka 100, yaitu harus dikali dengan angka 25. Nah, 27 juga harus dikali dengan angka 25. 4 kali 25 adalah 100. 27 dikali 25 adalah 675. Nah, jadilah hasilnya 675 per 100. Sekarang kita jadikan pecahan desimal. Lihat angka 100-nya, nolnya ada 2 angka, 1, 2. Maka kita tulis dulu nih 675-nya. Kita hitung dari belakang menjadi 2 angka di belakang koma. 1, 2, koma. Kenapa 2 angka di belakang koma? Karena 100 di sini nolnya hanya 2. Jadi hanya ada 2 angka di belakang koma. Maka 6 3 per 4 hasil desimalnya adalah 6,75. Nah, sekarang kita kurangkan dengan 1,4. 1,4. Nah, di belakang 4 kita bisa tambahkan angka 0. Nah, sekarang kita kurangkan. 5 kurang 0, 5. 7 kurang 4, 3. 6 kurang 1, 5. Maka hasilnya adalah 5,35. Sampai sini mengerti anak-anak? Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, sekarang masuk contoh yang ketiga. Dengan soal 12,5 dikurangi 1 per 2 dikurangi 45%. Nah, kita jadikan pecahan desimal ya semuanya. Nah, 12,5 sudah pecahan desimal, jadi tidak perlu diubah lagi. Kita ubah dulu 1 per 2-nya menjadi pecahan biasa. 1 per 2, 2 dikali 1, 2. 2 ditambah 1, 3. Hasilnya adalah 3 per 2. Nah, kita jadikan pecahan desimal. Kita harus jadikan 2 di sini menjadi 10. Nah, kalau dia mau dijadikan angka 10, maka harus dikali berapa? Kali 5. Bawah dikali 5, maka atas atau pembilang juga dikali 5. Hasilnya adalah 15 per 10. Nah, 15 per 10, angka nolnya ada 1. Maka pecahan desimalnya harus 1 angka di belakang koma. Kita letakkan dulu angka 15-nya.
5. Nah, kita hitung dari belakang satu angka di belakang koma. 1, koma. Nah, maka hasilnya jadi 1,5. Nah, sekarang kita ubah 45% menjadi pecahan desimal. Tadi persen adalah per 100. Maka 45% menjadi 45 per 100. Nah, dia sudah ada angka 0 di bawah di sini di penyebut 2 angka. Maka desimalnya harus 2 angka di belakang koma. Kita letakkan dulu 45. Nah, baru kita hitung 2 angka dari belakang. 1, 2, koma, tambahkan angka 0 di depan. Jadi 0,45. Setelah itu kita selesaikan. 12,5 dikurangi dengan 1,5. Kita hitung satu per satu. 5 kurang 5, 0. 2 kurang 1, 1. 1 turun, jadi 11,0. Dikurangi lagi dengan 0,45. Jangan lupa, komanya harus sejajar. 0,45. Nah, karena dia 2 angka di belakang koma, maka 11,0 tadi kita tambahkan lagi dengan angka 0. 0 di sini tidak bisa dikurangi dengan 5, maka pinjam ke depan. Ini depannya jadi 9. Ini jadi 10. 10 kurang 5 adalah 5. 9 kurang 4 adalah 5. Nah, tadi ini sudah dipinjam juga, maka jadi 0. 0 kurangi 0, 0. Satunya turun. Maka hasilnya adalah 10,55. Sampai sini mengerti anak-anak? Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang keempat. Nah, soalnya seperti ini ya, yaitu 1/4 ditambah 0,85 dikurangi 50% sama dengan titik-titik persen. Nah, karena di sini belakangnya persen, maka harus dijadikan persen. 1/4 kita ubah dulu ke dalam bentuk persen. Ingat, persen itu adalah per 100. Maka 1/4 dikali berapa harus menjadi 100. Nah, betul dikali 25. Penyebut dikali 25, maka pembilang juga dikali 25. Hasilnya jadi 25 per 100. Nah, 25 per 100 sama saja 25%. Nah, sekarang 0,85 kita ubah menjadi bentuk persen. 0,85 sama dengan kita ubah dalam bentuk pecahan biasa. Sama, ingat dia di belakang koma ada 2 angka, maka penyebutnya angka 0-nya ada 2. 1, 2, angka 1 di depan. Kita tulis angka 85 menjadi pembilang. Maka hasilnya jadi 85 per 100.
Nah, setelah itu kita jadikan bentuk persen. 85 per 100 sama saja 85%. Nah, sekarang kita jumlahkan. 25 tambah 85 hasilnya adalah 110%. Nah, sekarang kita kurangkan dengan 50%. 0 kurang 0, 0. 1 nggak bisa, maka pinjam ke depan jadi 11. 11 kurangi 5 adalah 6. Maka hasilnya adalah 60%. Sampai sini mengerti semua anak-anak? Nah, setelah ini kalian harus mengerjakan tugas yang diberikan ya. Terima kasih, sampai jumpa.